quality bahasanya buat kualitas pada sumbernya itu apa? Istilahnya apa? Nah, istilahnya build quality, build in quality berarti kan? Build in quality ya. Membuat kualitas pada sumbernya. Sumbernya ada di mana? Sumbernya ada di mesin. Yang buat kualitas itu mesin punya produk ya. Maka itu harus buat mesin tanpa build in quality. Jadi TPM ada satu pilar yang bahas namanya quality maintenance. Jadi 8 pilar itu macam-macam fungsinya. Terus build quality. Bagaimana membuat mesin menciptakan mesin tanpa breakdown? Oh, nggak mungkin. Mesin mesti ada breakdown. Tanpa perawatan, mana caranya? Ya, mungkin tidak zero, tapi berkurang jauh dari sebelumnya. Maka itu ada satu pilar di TPM namanya Early Equipment Management. Early Equipment Management itu apa? Kesalahan-kesalahan yang lama itu dijadikan satu modal untuk membuat namanya MPC, Maintenance Prevention Sheet, supaya besok-besok lagi kalau beli peralatan tidak terulang lagi, Pak. Kalau kita adakan mesin hari ini yang sama dengan yang dulu, yang kita rawat, ya, yang rawatnya susah, improve-nya banyak, improve banyak itu sebenarnya juga kurang bagus, Pak. Komunikasi maksudnya apa? Banyak banget kelemahan di peralatan itu. Dari awal sudah banyak improvement. Lama lagi untuk mencapai nilai OEE 90% katanya itu kelemahan mesin. Jangan berulang lagi kita beli equipment baru. Caranya bagaimana? Satu pilar TPM namanya Early Equipment Management. Nanti dibahas sekilas ya. Kemudian mempercepat lead time antar proses. Di manufaktur itu cepat, Pak, tapi kalau sudah masuk ke purchasing lama itu ordernya, Pak. Belinya lambat ya. Nah itu ada namanya TPM in office khusus. Maka semua orang berdatangan itu apa? Tiap-tiap pilar punya fungsinya namanya TPM in office. Goalnya adalah menurunkan lead time ya. Baik, lanjut, libatkan semua orang di semua level organisasi dari top manajemen hingga staff atau operator. Nah, itu ya. Libatkan semua orang di semua level organisasi dari top manajemen hingga operator. Atau tenaga kerja ke dalam piramida kelompok-kelompok kecil atau SGA, tidak sebutin SGA ya Pak ya, bersama di dalam TPM. Kemudian gunakan pendekatan Gemba, ciptakan lingkaran kebaikan dari keahlian di tempat kerja. Jadi begini Pak, tiap-tiap pimpinan regu di circle atau di grup di regu dia itu adalah bosnya, ownernya. Bagaimana menciptakan itu? Dia benar-benar menguasai prosesnya, dia benar-benar menguasai orangnya, dia benar-benar menguasai raw materialnya. Lingkaran membuat tiap-tiap pimpinan regu dan timnya menjadi owner dari proses tersebut, sehingga mandiri, nggak ngerepotin ke bagian lain, ya mandiri, berkelanjutan dan terus berkembang. Nah ini termasuk filosofi dan sejarah TPM. Jadi TPM itu dibangun dengan konsep humanity, Pak. Human pertama kali disentuh adalah orang, bukan mesinnya, bukan orang human. Ya. Humanity yang harus bagaimana? Manusia-manusia yang mampu melakukan preventif, pencegahan. Terkait dengan apa? Terkait dengan adanya proses-proses itu. Jadi humanity yang mampu melakukan preventif guna melakukan zero loss ya di area Gemba. Dia melakukan beragam inovasi yang ujung-ujungnya akan membuat kemakmuran bersama. Jadi demi kemakmuran bersama itu ada kartu umumnya demi kemakmuran bersama. Nah ini Pak, prosperity-nya TPM. Ya, yang maksudnya di sini. Jadi ujungnya prosperity, tapi mulainya dari mana? Dari pendekatan yang human center approach. Mulai dari manusia. Jadi kalau ada digitalisasi, pasti ujungnya ke digitalisasi. Pasti arahnya ke digitalisasi. Karena membuat mudah.
membuat simple, membuat ringkas dan seterusnya. Nah, zero loss itu ada dua. Punya dua makna. Yang pertama, mengingkari suatu kejadian, mengingkari adanya eksistensi, nggak mau, atau dalam kurung tidak mau, denial existence, nggak suka, nggak mau ada apa, ada beredar, ada beredar, ada defect, ada accident. Tapi karena pendekatan humanity yang dipermasalahkan bukan humannya kalau terjadi problem Pak. Nah ini katanya humanity perusahaan Bapak, tapi pada masalah ini cari human. Nyambung. Nah, human itu kok cari human. Kalau human itu cari apanya Pak? Proses. Ya. Lu jelas-jelas saya pernah sampai melakukan suatu eksperimen coba. Saya yang salah orangnya kok saya tetap disalahin nih bosnya. Saya pikirnya kok tetap disalahin kenapa ya? Lu yang nyalahin orang itu. Saya pusing banget Pak ya. Buat sistem supaya dia nggak lalai. Kenapa dia lalai? Karena nggak ada sistemnya. Itu ya gitu. Jadi agak jet lag dari umur itu, kita nggak terbiasa. Salah tahu dari konsep ini, humanity ya, mulai nggak pengen. Kedua, mengingkari adanya aktivitas yang tidak memiliki nilai. Yang nggak memiliki nilai itu apa sih Pak? Bersih-bersih. Loh Pak, katanya kita belajar autonomous maintenance suruh bersih-bersih. Kok di sini kok menghindari bersih-bersih Pak? Gimana nih? Ya, Pak, bersih-bersih itu bagus Pak. Ya, di awal bagus Pak. Itu kalau bersih-bersih terus, kok nggak mikir? Gimana caranya nggak kotor di situ? Coba. Ini kita shift mindset dulu ya. Loh, kenapa ada tumpukan geram di situ? Caranya gimana nggak numpuk di situ bisa langsung ngalir buang? Nggak disemprotin terus. Kebayang nggak kita seperti itu? Kenapa ya debu ini masuk ke dalam panel kontrolnya? Caranya gimana supaya nggak bersihin terus? Waktunya panjang. Pasang sesuatu lah. Itu. Walaupun di awalnya harus tetap melakukan cleaning. Karena esensi cleaning bukan untuk yang valueless, ini bukan. Cleaning is inspecting. Beda ya. Kenapa bisa kita bilang, bos-bos bilang begini, pimpinan-pimpinan kita bilang begini, ayo cleaning, karena cleaning itu adalah inspeksi. Tahu nggak maksudnya? Ya, tahu nggak maksudnya? Bukan kita diminta untuk cleaning terus loh, tapi cek. Esensinya apa? Cek gimana ya supaya debu di sini bisa berkurang, nggak harus setiap hari dibersihkan, bisa panjang, bisa mungkin tanpa debu. Butuh apa ya? Cleaning is inspecting Pak. Tapi kalau nggak seperti itu, ya artinya kita harus nggak mau kan seperti itu. Apalagi aku ikut di mesin, pasti ada resikonya ketika kita berinteraksi terlalu dalam terhadap peralatan. Nggak tahu nanti salah setting, salah oprek, salah segala macam gitu. Buka cover, balikinnya nggak ketemu, ya. Bongkar 12 baut, masang 9, yang 3 mana? Kalau nggak kebanyakan yang banyak kejadian Pak ya. Bongkar berapa? 12. Masangnya lagi? Nah itu nggak di sini Pak. Ya, bukan di pusat apa-apa, bisa yang lain. Nggak ada. Jangan dibahas lagi ya Pak ya. Itu antara kita berdua saja Pak ya. Jadi bagaimana caranya perbaikan dari kualitas pekerjaan itu terus terjadi dengan konsep zero loss. Konsep zero loss itu seperti dipahami ya. Zero loss. Nggak kepingin adanya ini, eksistensi ini. Yang kedua adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah. Maka itu di TPM itu nanti di autonomous maintenance step 4 atau step 5 sudah diminta untuk menurunkan waktu cleaning. Jadi kalau sekarang Pak, ini rupanya kotor Pak, sini tambahin waktu cleaning. Nah sudah terusin. Kalau pimpinan sekarang ngomong gini kita senang Pak, ayo terusin. Biarin ya, outputnya kecil nanti. Oh kalau dikit outputnya kan saya diminta cleaning. Kalau ada banyak terus kita habis itu Pak. Masalah gitu. Kita salah instruksi Pak. Nggak tahu konsepnya. Sedangkan kita kerja di plant, di pabrik, di manufaktur itu punya filosofi Pak. Nggak sekedar suruh minta tolong tim, bukan. Kita harus tahu betul apa risiko dan konsekuensi. Pegang konsep zero loss. Pegang konsep zero loss. Kenapa harus bersih-bersih tiap hari?
Adakah alat bantu supaya nggak dibersihin tiap hari? Adakah manajemennya? Atau seperti apa improvementnya? Itu baru inovasinya. Itu kalau ya nggak apa-apa. Terus kemudian aktivitas membersihkan tiap hari itu kita jadikan bagian dari presentasi GKN kita. Kemudian menang lagi. Menang, juara, ikut sampai nasional. Ya kita harus banyak istighfar lah. Ini gimana ceritanya konsep zero loss kok? Ya zero loss. Saya balik ke zero loss. Boleh awalnya cleaning tapi nanti ujungnya adalah selesai masalah. Yuk lanjut secara TPM dari tahun 50. Dari tahun 54. Jadi sebenarnya sama ya Pak dengan TPS Pak. Anak kaji kemasan itu belajarnya di Amerika juga, perusahaan otomotif. Dia lihat ada beberapa cara untuk merawat mesin namanya preventif maintenance. Di preventif maintenance itu ada 3 poin Pak: preventif maintenance itu sendiri, productive maintenance, dan maintainability. Di tahun 60 berkembang menjadi productive maintenance. Nah, productive maintenance itu dimulai dengan mulai melibatkan produksi untuk melakukan perawatan dan efisiensi. Nah, tahun 70-an mulai bergeser ilmunya, nggak bisa mesin itu didekati dengan pendekatan mesin saja, pencegahan, kemudian keterandalan, reliability, apalagi Pak, maintainability, nggak bisa didekati hanya itu saja. Terus didekati dengan Pak dilihat nih, yang pertama ilmu tingkah laku, ilmu behavior science. Ini benar Pak, ini Pak. TPM mau bahas betul. Ya, mereka mengilmu itu dari behavior science. Dilihatnya begini Pak. Mesin ya akan mengeluarkan output defect saat kapan ya? Amin-amin kita mau pulang kerja. Orang pikirannya udah dulu. Ya, orang mau istirahat siang. Wah, kalau ada benar seperti ini gitu kan udah nggak salah itu mulai. Konsentrasi pada pekerjaan banyak. Kemudian juga habis dimarahin sama istrinya ya kan Pak, dicekat sama penagih judi online ya. Itu berantakan prosesnya. Pasti berantakan, maka itu disterilisasi. Nah, jadi kalau nggak tahu ya kalau bapak semua bekerja tiap pagi ada Kaiso kan, kalau ada Kaiso minimal merilis stres ada. Di tengah jalan kesenggol, potong kendaraan gitu ya. Kalau bisa di Kaiso kan dulu saya rilis. Kaiso tahu ya Pak ya? Tahu Pak Kaiso Pak ya? Kaiso ya Pak. Senam. Bukan Kaiso produk, bukan pabrik Kaiso itu senam. Jadi ada gerakan-gerakan yang ringan nanti dilakukan rutin 5 menit. Ini nih urutannya nih. Nah, ada breakdown preventive product itu kita bahas ya. Kita bahas sampai tahun abad 21 ini seperti apa. Jadi dibagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepat aja di sini coba kita mau cek. Breakdown maintenance adalah Bapak Maman. Breakdown maintenance apa Pak? Perawatan yang dilakukan saat breakdown. Breakdown maintenance adalah cepat aja. Breakdown maintenance adalah saat pemeliharaan perbaikan itu disebut dengan breakdown. Yang lain breakdown maintenance semangat jawab. Saat mesin rusak, diapain? Nunggu mesin rusak. Mesinnya rusak baru diperbaiki. Paham Pak ya? Breakdown maintenance itu adalah aktivitas perawatan sampai mesin rusak. Sampai mesinnya rusak dulu baru diperbaiki. Jadi gak rutin Pak. Ya belum ada maintenance ya. Contohnya Pak kalau di apa biasanya mesin produksi. Mesin produksi yang seperti apa yang boleh seperti ini? Part apa yang boleh seperti ini? Part apa yang boleh seperti ini? Nah, harus fokus ya, cepat. Karena begini Pak, saya ilustrasi ya. Pak, lampu dipanen nggak usah dirawat Pak. Mati, ditunggu sampai mati baru diganti. Nggak usah dilapin ya Pak. Lampu Pak
saya maintenance lampu Pak. Wah berapa banyak nih tenaga kita? Maintenance lampu dia, maintenance kaca. Gitu Pak. Bukan Pak ya, kalau saya tanya, part apa yang bisa ditunggu sampai rusak? Part yang bagaimana? Biasanya kategorinya adalah apa Pak? Ayo kita ngobrol diskusi aja. Kategori part bagaimana yang tunggu sampai rusak? Yang menyebabkan tidak menyebabkan stop line itu yang low cost yang lain. Ayo Pak, breakdown maintenance, perawatan sampai partnya jebol. Apa itu? Itu saya kasih contoh dulu. Apa tadi? Lampu kan? Temennya lampu apa? Jangan lilin Pak, jangan lilin. Temennya lampu apa? Komponen? Betul ya? PLC ya? Oh, ini sentuhin semua, nggak rusak semua. Salah Pak, saya terus bersihkan debu-debunya Pak. Saya salah. Betul ya? Barang-barang elektronik, ya, gitu ya Pak ya. Nunggu sampai debu. Tapi ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Di tengah-tengah acara begini Pak, listrik mati, ya. Harus ada spare-nya. Apa ya? Yang kedua, harus ada apa lagi? Maintenance. Tulis bener ya. Karena begini Pak, prakteknya itu, maaf ya, saya mau sama orang produksi tapi nanti jawab sama orang maintenance-nya ya Pak. Kalau orang maintenance-nya bagus. Prakteknya begini Pak. Loh, ini partnya apa? Ini preventive maintenance Pak, jadi periodiknya. Terus pelakuannya gimana? Ya saat dibolnya, ini mau yang mana? Terus breakdown maintenance aja Pak. Gak usah double-double. Kita tahu Pak ini breakdown maintenance, tapi kita lakukan preventif yang bagaimana? Sayang waktunya Pak, untuk buka panelnya, ya. Untuk yang itu sayang waktunya. Karena orang maintenance kan terbatas ya Pak. Waktunya juga ya. Breakdown maintenance syarat yang pertama adalah harus punya partnya. Pak ini mekanik saya ini mahal Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Tunggu jebol aja karena lebih untung seperti itu secara spek produknya bisa. Yang pertama harus ada partnya Pak ya. Yang kedua, dari itu yang nggak ganggu line. Kalau saya memang ganggu line, ada Pak, saya itu snap line semua ini saya langsung semua. Gitu. Harus ada bagaimana partnya? Harus diperlakukan seperti apa breakdown maintenance itu? Yang kedua adalah punya skill. Ya jangan sembarangan Pak, cuma ganti lampu aja. Ya, kalau nggak punya skill ganti lampu gimana? Ya. Dan yang ketiga punya tools. Jangan remehkan ini breakdown maintenance. Partnya nggak ready, masih cari di perapatan. Mana kamu perapatan sekarang Pak? Cukup part ya Pak. Zaman segini masih bilang perapatan lagi ya. Yang kedua, toolsnya nggak ada pinjam pabrik sebelah. Ya. Skillnya orangnya lagi masuk si dua, ya selesai. Ya, gimana nggak perlu perpanjangan? Oke itu background, paham ya? Background. Sekali lagi kita belajar ini supaya kita nggak campur aduk. Nah, mana berbeda aja, perlakuannya berbeda. Kalau preventive maintenance clear ya Pak? Apa preventive maintenance? NPS. Dalam waktu nggak boleh diulur-ulur Pak. Yang ada di evaluasi. Beda ya Pak? Diulur ya Pak, mau jalur produksi nih, ulurin lagi. Nah, udah. Yang ada di evaluasi kondisinya seperti apa, karena itu tetapkan dia timepiece. Korektif maintenance, apa korektif? Predictive loop. Pak Marlen, apa lagi ya nanti Pak? Pak Nugroho, korektif maintenance apa Pak? Sekilas ya, korektif maintenance. Nggak apa-apa. Kalau Bapak apa maksudnya? Sudah dilakukan maintenance tapi hasilnya masih belum baik, kemudian dikoreksi lagi. Koreksian ya, itu sekarang beliau dari IT. Ya, lanjut. Ada yang ingin tambahkan? Korektif maintenance? Korektif maintenance apa Pak? Terima kasih Pak. Lanjut. Pak Hafid.
Apa Pak? Karakter maintenance apa ini? Maintenance lebih seperti setelah kita melakukan maintenance, kita mengamati perilaku dari mesin itu apakah ada kerusakan lagi di bagian part lain atau di situ sudah benar seperti itu. Itu korektif ya. Oke, setelah kita melakukan perbaikan, apakah mesinnya berjalan normal kembali atau ada kerusakan tambahan? Jadi melakukan analisa lanjutan ya. Yang lain bagus. Silakan. Maintenance.